Sekali lagi biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam hidup kita. Nah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam bulan tahun baru Cina, ya kan, baru Cina. Itu sebabnya saya pakai baju merah karena saya mau jadi Cina. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan karena nama saya seperti nama Cina. Nah, sekali lagi kita sampai kepada bahagian firman Tuhan yang kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan ayat itu tidak langsung sebut tentang doa, tetapi ayat tajuk besar ditulis di atas itu hal pengabulan doa. Kalau kita mau doa kita didengar dan dikabulkan, Tuhan Yesus memberi satu jalur, yaitu 3 jalur. Yang pertama, mintalah. Sekali lagi saya katakan bahwa satu-satunya jalan yang sah sampai ke takhta surga ialah minta. Mudah, karena semua kita ini berdoa, amin. Berdoa yang rajin, berdoa yang kurang rajin, berdoa yang tidak berdoa. Haleluya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus dia tahu betul manusia itu sebenarnya. Dia tahu ada yang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang tidak rajin berdoa. Lalu dia berkata, ada 3 hal cara datang untuk minta. Pertama, minta dan engkau akan diberi. Cari, mana cari. Dan kita sudah belajar itu dalam 2 khotbah, datang di hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, menghafal firman, dan mengistiharkan firman. Dan yang ketiga ini ialah ketuklah, maka pintu dibuka. Tiba-tiba ada ketuk. Nah, saya ingin beri satu contoh untuk saya dan saudara mengerti. Ada pokok buah rambutan, mintalah maka engkau diberi. Oke, kita minta buah rambutan. Lalu ada orang bagi buah rambutan 1, 2 biji, 3 biji. Minta 3 biji, dia bagi 3 biji. Minta 5 biji, dia bagi 10 biji. Karena pasti kamu akan minta lepas itu kan? Dia tahu, dia tidak mau menyusahkan diri, dia bagi 10 biji. Dan dia makan. Nah, dia lagi makan ya. Tetapi carilah ataupun pancatlah pokok rambutan, kamu akan mendapat. Yuk panjat juga kau dapat. Nah, yang ketiga, yang ketuk itu, tebanglah, maka kau akan dapat pokok-pokoknya sekali. Dahan-dahan dan rantingnya dan buahnya sekali. Nah, itu contoh. Jangan pula lepas ini, master kata tebang. Tebang pokok rambutan itu kiamat kita. Lalu bye-bye. Tak ada rambutan next. Saya masih ingat waktu masih kecil. Di hutan itu memang hutan yang pokok-pokok rambutan liar, buah-buah di hutan itu. Tetapi orang datang di sana dia tebang. Untuk dapat itu kan satu-satu jalan tebang. Karena besar, tinggi dan tebang dan itulah makan 1 kali habis. Nah, mintalah maka kau diberi. Mulai dari sekarang paham-pahamlah apa yang kau mau dari Tuhan minta. Karena segala sesuatu di surga tugas saya dan saudara minta. Dan carilah maka kau mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Nah, intaskan. Saya masih ingat waktu Billy Graham masih hidup. Mereka Billy Graham itu sejak muda dia pergi sekolah Injil. Waktu dia pergi sekolah Injil, dia kurus kering, muka tidak handsome. Dan dia berdoa ini, Tuhan, bangkitkan seseorang dalam bangsa US ini, supaya dia membawa balik generasi ataupun bangsa US kepadamu. Itu doa dia pagi, petang, malam, pagi, petang, siang, malam. Dia berdoa. Akhirnya Billy Graham pergi sekolah Injil.
sudah melonggar kami punya intim dengan Tuhan. Longgar sudah cari Tuhan. Kenapa? Karena ada hidup yang bagus. Kadang-kadang hidup selesa membuat kita reka, terlena, sehingga generasi ini menjadi mangsa dan gereja jadi mangsa. Tidak melihat musisat, tidak melihat kebangunan Tuhan. Tetapi mulai tahun ini, kita buat momentum baru. Saya sudah berikrar, berjanji, membuat momentum saya balik. Berdoa setiap hari. Datang di hadirat Tuhan setiap hari. Puasa hari 2, puasa Daniel setengah hari. Hari 5, puasa penuh. Malam hari 5, doa semalam suntuk. Tidak perlu lama. Memerlukan 6 bulan, kita akan mulai melihat mukjizat terjadi. Di sini dan di mana. Saya sangat yakin karena sudah buat itu. Kalau seseorang sudah berjalan di satu jalan dan pergi dari kamu ini ke kamu itu, jangan kata kembali saya sudah tahu jalan. Kami dibujuk sebenarnya. Kami ditawarkan hal-hal yang santai-santai. Dan kami ikut. Ternyata itu cukup membuat generasi ini jadi mangsa. Tetapi kami sedar balik, saya sedar balik bahwa itu bukan. Harus datang di hadapan Tuhan. Harus berdoa. Datang di hadirat Allah. Memuji, menyembah. Berpuasa. Dan kita akan melihat mukjizat yang berjalan. Kalau level kita sudah sampai di sana, pasti kita akan melihat kebangunan rohani. Tidak pernah itu gagal. Dia akan membawa kebangunan rohani. Tidak pernah gagal. Setahu saya tidak pernah gagal. 10 kebangunan rohani yang saya jumpa, itulah harganya. Berdoa, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Bebas roh, siap dan mau. Berpuasa, doa semalam suntuk. Itulah harga setiap kebangunan rohani yang saya lihat. Kenapa kita tidak lihat kebangunan rohani? Karena kita tidak bayar. Haleluya. Nah, mari kita pergi. Ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu tentang doa dan puasa. Saya membawa kita dalam Matius 5. Matius
undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, kita harus tahu kisah di balik puasa Esther ini. Pada zaman Esther menjadi ratu, ada seorang menteri bernama Haman. Orang itu jahat sekali. Mereka itu berpakat membuat satu surat supaya bangsa Israel Yahudi dibunuh dalam kerajaan zaman itu. Lalu raja dia tidak tahu bahwa dia langsung menterai dan diisytiharkanlah bahwa pada hari-hari ini suku bangsa Yahudi akan dihukum mati, dibunuh di kerajaan itu. Tetapi Esther ternyata seorang Yahudi. Uncle dia yang bernama Mordekai datang kepada dia, harus kau membuat sesuatu. Lalu Esther berpikir, sekarang raja tidak boleh dijumpai dalam tempo-tempo ini. Kalau kita pergi jumpa dia, kalau dia tidak berkenan memberi tongkat emas, kita dihukum mati. Dan akhirnya Esther kata begini, pergilah, kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Susa. Berpuasalah untuk aku, karena aku akan menghadap raja dalam tempo ini kalau aku terpaksa mati. Berpuasa 3 hari, 3 malam. Dan saya dan dayang-dayangku pun harus berpuasa. Jangan lupa, dayang-dayangnya itu ialah bergantung hidup kepada dia. Kalau ratu dibunuh, semua dayang harus dibunuh. Jangan lupa. Kalau raja dibunuh, semua balikan harus dibunuh. Nah, inilah yang terjadi dengan Esther. Lalu mereka mulai berpuasa, berdoa dan berpuasa. Nah, kalau kita menghadapi hidup, karena awal siri khotbah ini, bagaimana untuk berjuang dalam hidup, bagaimana melawan dalam hidup. Dan kali ini kita sampai kepada satu tahap di mana hidup sudah terancam, masalah sudah berat, tantangannya sudah luar biasa hebat, menakutkan, melemahkan semangat. Dan masa inilah kita pakai ayat yang terakhir yang dari Tuhan. Berpuasa, berdoa, dan berpuasa. Nah, kalau kita melihat kisah ini, Esther jumpa raja dan raja berkenan. Langkah 1 sudah menang. Akhirnya Esther membawa raja dan Haman untuk dinner. Dan akhirnya Esther mengungkapkan segala rancangan jahat Haman dan raja marah sekali. Dan akhirnya Haman dihukum gantung. Dihukum gantung. Dan bangsa Yahudi harus berperang untuk mempertahankan hidup. Tidak mudah juga untuk menang. Tetapi karena Tuhan sudah berpihak kepada mereka, apapun pertempuran lepas itu, mereka menang. Nah, sangat-sangat penting bagi saya dan saudara untuk berdoa, berpuasa akhirnya dalam keluarga. Kalau kita suka sekali, contoh kalau hidup kita miskin-miskin saja, orang-orang kampung miskin saja, ada nyanyi itu kan? Ada orang Sabah, maksudnya nyanyi dari Sabah kan? Ada orang Sabah di sini selain Berolin. Ada orang Sabah selain Berolin. Ini sudah orang Sabah. Haleluya. Jangan bercakap mata. Kau Sabah. Tengok leher itu. Kau limbang lah. Orang putih datang tetap bisa. Jangan betul. Kalau kita rasa bahwa kemungkinan keturunan kita miskin saja, kita sudah doa, kita sudah minta, tidak jadi. Kita sudah cari, juga tidak jadi. Nah, inilah kita buat yang terakhir. Perlawanan kita terakhir datang dari hadapan Tuhan, doa dan puasa. Lalu berkata pada Tuhan, cabutlah roh kemiskinan dari kami. Ataupun kita lihat dalam keluarga kita tidak ada seorang pun yang muncul. Tidak ada talenta untuk main alat-alat musik. Macam keluarga kami, tak ada. Tidak ada talenta untuk
dia dengar bahwa ada doa, ada puasa, dia mulai berdoa dan berpuasa dalam 1 minggunya puasa 1 hari. Berdoa supaya ayahnya kembali kepada mereka. Dan bahasa tanpa Cina yang lepas, bapak mereka balik. Minta ampun, minta maaf. Berdoa terkejut. Mereka sudah mengangkat tangan. Tetapi diketahuilah kemudian bahwa satu anaknya berdoa puasa supaya dia kembali. Dan Tuhan membuat mereka kembali. Tuhan membuat dia balik. Itu pekerjaan Tuhan. Haleluya. Waktu saya membesar dan saya lihat bahwa satu-satunya jalan yang berdoa, mulailah saya berdoa siang dan malam. Berbahasa roh. Ini adalah bagaimana lagi kan? Mau kata apa? Mungkin ini berhasil. Mulai berpuasa hari 2, puasa hari 5, berdoa semalam suntuk malam hari 5 sampai pagi. Waktu bangun pagi angkat tangan minta hujan turun, minta angkat tangan supaya hujan naik. Luar biasa. Lalu mulai berdoa dalam nama Yesus, kembalikan saudara mara saya kepada Engkau Tuhan. Tuhan mati akal, Tuhan tidak mati akal. Karena hari demi hari, bulan demi bulan, bertemu dengan surga dalam doa. Doa puasa, terlihat, dan pergi gunung-gunung, di kampung pergi gunung-gunung, tidak ada satu gunung pun tidak ada tempat tidak didoa. Di gunung datang berteriak pada Tuhan, suka teriak, tidak ada orang marah, tidak ada orang bingung. Teriak sekuat-kuatnya di atas gunung. Memanggil supaya Tuhan kembalikan saudara marah kita kepada Tuhan. Benar-benar Tuhan. Ada satu sakit gila, di dukun yang tahu dukun tidak sembuh. Dibawa dukun dari kau tidak sembuh. Imam bingung takut. Tetapi ada orang pergi doa, jangan Yesus sembuh. Lalu bertobat semua. Saudara maras. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Dan Allah membawa mereka kembali. Dan saya sangat bersyukur. Waktu puji-pujian, saya akan bersyukur pada Tuhan dengan tari-tarian saya. Orang bingung, kenapa orang ini gila-gilanya memuji Tuhan. Saya tahu bahwa Allah sudah memihak kepada saya sudah melihat Tuhan memulihkan saudara mara saya. Tuhan menyelamatkan mereka kembali. Tetapi perjuangannya cukup berat. Harganya mahal. Yang kedua, harganya mahal. Dan dalam tembok-tembok itulah pembangunan rohani datang satu persatu. Karena doa, hadirat Tuhan yang kita bawa. Lalu biarlah pada hari ini saya dan saudara tahu bahwa masih ada satu jalur, satu peluang saya dan saudara untuk bertemu dengan hidup. Kalau sangat-sangat sukar, inilah waktu saya dan saudara mulai buat doa dan puasa. Waktu Raja Nebukadnezar bermimpi, tetapi dia tidak mau memberitahu mimpinya kepada bangsa itu, kepada ahli nujum, para bijaksana, para sarjana dan Babel. Dia berkata begini, saya bermimpi, kalau benar-benar kamu tahu, beritahu mimpi saya, beritahu arti. Daniel dengan cara teknik yang terakhir, dia berdoa puasa 21 hari. Puasa Daniel, tidak makan nasi, tidak makan daging, minum air, makan buah, minum sup. Haleluya, itu puasa Daniel. Tidak tengok TV, tetapi tengok handphone. Tidak tengok handphone, tapi tengok TV. Mana-mana saja. Yang penting ada sesuatu yang akan puasa. Kalau selalu jogging, tidak jogging sudah. Dimakan banyak.
ekspresi dan luar biasa sekarang. Karena Esko mudah-mudinya bersatu berdoa berpuasa. Yes. Dan akhirnya berhasil juga teknik itu. Saya kata, kumpulkan diri kamu dan tetapkan bila berdoa bila berpuasa. Kita akan lihat selepas 30 tahun kita adakah Tuhan atau tidak. Sekarang Tuhan memang sendiri luar biasa. Tuhan tidak mengecewakan. Nah, di sini barisan pujian penyembahan. Oke, yang backup sini. Kalau kau mau puasa 1 kali 1 bulan dipersilakan. Kalau mau 1 hari 1 minggu dipersilakan. Mana-mana. Yang kalau mau Tuhan lebih luar biasa hadir. 1 hari 1 minggu. 2 hari dalam 1 minggu luar biasa. Haleluya. Nah, satu ayat yang terakhir yang saya ingin baca di sini adalah 2 Tawarik pasal 20 ayat 21. Kita tahu ayat ini. 2 Tawarik 20 ayat 21. Saya ingin terangkan bagaimana ayat ini berjalan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 kata begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama